Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan final project Bahasa Indonesia kami yang berjudul Sosialisasi Hidup Berdampingan di Lingkungan Sekolah guna mewujudkan kerukunan. Nama saya Hafiz Alfaren dan ada kelompok saya adalah Muhammad Rehan, Muhammad Rifki, dan Muhammad Raffi Akbar. Lanjut kepada latar belakang. Di dalam lingkungan sekolah, kita lihat banyak sekali sikap intoleran terjadi di lingkungan sekolah. Sikap intoleran adalah sikap di mana seseorang tersebut tidak menghargai dan tidak toleransi terhadap agama tertentu atau agama yang berbeda dengan dirinya. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan dari berita kumparan.com, banyak siswa yang berbeda latar belakangnya sering mengalami pelecehan, perundungan, diskriminasi di dalam lingkungan sekolah. Tentu hal tersebut sangatlah tidak baik karena seharusnya sekolah menjadi tempat untuk tumbuhnya sikap toleransi, menghargai antar sesama. Lanjut. Dalam proyek ini, kami menemukan rumusan masalah. Yang pertama itu adalah apa pendapat murid di lingkungan sekolah mengenai toleransi. Yang kedua adalah bagaimana strategi untuk mengatasi stereotip negatif terkait agama tertentu di kalangan siswa. Yang terakhir adalah apa kebijakan yang perlu diterapkan untuk mendukung keadilan sosial dan kesetaraan lingkungan sekolah. Lanjut kepada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pendapat murid sekolah mengenai toleransi. Yang kedua adalah untuk mengetahui strategi atau langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi stereotip negatif terkait agama tertentu di sekolah. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kebijakan yang perlu diterapkan sekolah agar menciptakan keadilan dan kesetaraan di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama itu ada teori toleransi dari John Locke tahun 1689, yaitu toleransi adalah kemampuan untuk menerima perbedaan dan menghormati hak orang lain untuk berbeda. Locke menekankan pentingnya toleransi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Yang kedua ada teori sosialisasi yaitu dari George Herbert Mead tahun 1934, yaitu proses pembentukan identitas diri melalui interaksi sosial dan pengaruh lingkungan. Mead menjelaskan bahwa individu belajar mengenali diri sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Yang ketiga ada teori peran guru dari Yuli Schulman tahun 1987. Ialah guru sebagai pembimbing, fasilitator, dan model dalam proses pembelajaran. Schulman menjelaskan bahwa guru memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan dan karakter siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode pada penelitian yang kami laksanakan adalah dengan metode wawancara. Proses tersebut kami lakukan di Sekolah Budi Luhur Karangtengah di Tangerang. Jumlah responden yang menjadi sumber wawancara adalah 6 siswa. Urutan langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menentukan topik, menyusun daftar pertanyaan, melakukan wawancara, mencatat pokok wawancara, dan menyusun laporan hasil wawancara. SDG yang kami pilih adalah SDG nomor 16 tentang menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan. Hasil wawancara. Eh, Satu, soal apa pendapat mengenai toleransi yang ada di Indonesia saat ini? Toleransi di Indonesia sudah cukup baik, namun perlu ada peningkatan karena masih ada beberapa orang yang belum bisa menerapkan sikap toleransi seperti membakar tempat ibadah atau tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah untuk kaum-kaum minoritas. Maka dari itu perlu adanya peningkatan toleransi yang ada di Indonesia karena kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Soal yang kedua, menurutmu sebagai generasi muda bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Cara paling efektif yaitu dengan berteman tanpa memandang latar belakang atau agamanya, menghargai agama orang lain dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Soal yang ketiga, bagaimana cara mencegah tindakan intoleransi di lingkungan sekolah? Dimulai dari ajaran orang tua, dari mana bagaimana orang tua mencontohkan kepada anaknya. Dari diri sendiri juga dengan kesadaran diri sendiri. Seperti jika kita melihat tindakan intoleransi, kita harus menegur, melerai, dan yang terakhir dari sekolah-sekolah dengan mengadakan seminar dan menonjolkan pendidikan bagaimana pentingnya sikap toleransi antar umat beragama. Selanjutnya itu ada pembahasan berdasarkan
Hasil jawaban beberapa anak SMA Budi Luhur dapat dikatakan bahwa toleransi menjadi hal yang sangat penting dalam membina keharmonisan di dalam lingkungan sekolah. Perlu adanya mata pelajaran atau adanya sosialisasi mengenai pentingnya sikap toleransi, khususnya di dalam lingkungan sekolah. SMA Budi Luhur memiliki lingkungan toleransi yang cukup baik dibuktikan dengan adanya keberagaman dan sikap saling menghargai antar sesama. Namun, murid SMA Budi Luhur masih memiliki pandangan beberapa tempat di Indonesia yang masih memiliki sikap minim toleransi. Murid SMA Budi Luhur memiliki harapan agar sikap toleransi atau sikap saling menghargai sesama dapat diterapkan dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan, lingkungan sekolah merupakan tempat untuk membuat karakter para generasi muda lebih paham apa itu toleransi, menghargai sesama, menjunjung tinggi nilai perbedaan. Sosialisasi ini juga menyebarkan ilmu positif yang tidak hanya berguna di lingkungan sekolah, melainkan berguna juga di lingkungan masyarakat luas. Banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk menciptakan kerukunan. Contohnya, menghargai teman yang berbeda agama dan menolong sesama teman tanpa memandang ras dan suku. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga kecerdasan sosial dan emosional. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai toleransi terhadap sesama yang berbeda agama, suku, budaya, dan ras agar tercipta kehidupan yang bermasyarakat dan harmonis. Oke, sekian dari kami, kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.